Junko diperkosa lebih dari 400 kali secara bergilir. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan bak samsak tinju. Hai, welcome back to my YouTube channel. Wah, gak kerasa ya, ternyata ini udah video aku yang ketiga. Waduh, aku seneng banget karena bisa berbagi cerita dengan kalian dan juga pastinya selalu mencoba mencari cerita-cerita seru menarik lainnya supaya kalian juga semangat untuk ngikutin konten aku. Nah, bagi kalian yang memiliki cerita horor, misterius, unik, atau kisah nyata yang pengen aku bawakan, kalian bisa kirim cerita kalian melalui email di bawah ini. Oke, di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita, yaitu Junko Furuta, seorang gadis cantik yang disiksa selama 44 hari dan jasadnya dibeton. Oke, cerita ini merupakan kisah nyata pada tahun 1980-an. Gadis cantik berusia 17 tahun bernama Junko Furuta yang berasal dari Jepang. Jadi Junko ini lahir pada 22 November 1971 dan tinggal bersama orang tuanya, kakak, dan juga adik laki-laki. Kehidupan Junko berlangsung secara normal, seperti remaja seusianya. Ia bekerja paruh waktu, usai pulang sekolah, kemudian berteman seperti biasanya. Karena kecantikannya, Junko ini sangat populer di kalangan SMA Yashio Minami. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki, namanya Hiroshi Miyano, yang dikenal sebagai tukang bully, mabuk-mabukan, perokok, pengguna narkoba, dan suka main perempuan. Karena melihat Junko Furuta ini yang sangat cantik sekali, Miyano itu langsung jatuh cinta dan langsung menyatakan cintanya kepada Junko. Namun sayangnya Junko itu menolak dengan alasan tidak ingin pacaran. Miyano pun mendengar hal tersebut, wah tentu langsung sakit hati nih. Pada tanggal 25 November 1988, pukul 8.30 malam, baru selesai dari kerjaan paruh waktunya, kemudian dia pulang nih ke rumah menaiki sepeda. Saat itu ternyata Miyano, Nobuhiro, Minato, dan teman-temannya itu sedang mabuk dan melecehkan seorang perempuan. Wah, di saat yang bersamaan, Junko ini lewat berpapasan. Nggak sempat untuk kabur, sepeda Junko itu langsung ditendang oleh Minato atas perintah dari Miyano. Wah, dengan segala akal busuk dari Miyano ini, dia datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Junko pulang. Junko langsung menolak nih ya. Tapi dengan paksaan, Miyano itu bukan mengantar Junko pulang, tapi ternyata membawa Junko ke sebuah gudang bekas yang tidak jauh dari sana. Di gudang itu, Miyano mengancam Junko hingga memamerkan koneksinya dengan Yakuza. Tidak sampai di situ, Junko bahkan dibawa ke hotel bersama dua temannya, yaitu Ogura dan juga Yasushi Watanabe. Minato langsung menyusul dan mereka berempat membawa Furuta ke rumah orang tuanya Minato di distrik Ayase Adachi. Di kediaman Minato, Junko disekap. Kalian tahu tas yang dibawa oleh Junko itu dibongkar oleh Miyano. Ternyata di dalam tas tersebut ada buku harian Junko yang di dalamnya terdapat alamat rumah Junko. Wah, Miyano dan teman-temannya mengancam mereka akan membawa Yakuza untuk membunuh keluarganya jika si Junko ini berani kabur. Orang tua Junko kan bingung kan, khawatir kenapa anaknya belum pulang, padahal udah 2 hari ini nggak pulang ke rumah. Akhirnya pada tanggal 27 November, keluarga Junko ini melaporkan kejadian ini ke polisi. Tidak lama dari kejadian itu, orang tua Junko mendapatkan telepon dari putri mereka. Wah, rupanya ini adalah trik dari
pelaku untuk menghindari pencarian polisi. Junko dipaksa berbohong untuk mengakui bahwa ia sedang menginap di rumah temannya. Junko juga dipaksa untuk mengaku sebagai pacar salah satu penculik pada orang tua Minato. Rupanya Minato itu dikenal sebagai remaja yang kerap bersikap kasar kepada orang tuanya. Orang tua Junko yang tahu kalau Junko ternyata tinggal di rumah temannya itu jadi lebih lega nih. Oh, nggak apa-apa gitu. Ternyata Junko ini disiksa sampai 40 hari lamanya. Junko disiksa sangat keji sekali, tidak hanya oleh 4 pelaku, tapi juga teman-teman Yakuza yang diundang untuk turut serta menyiksa Junko. Junko diperkosa lebih dari 400 kali secara bergilir. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan bak samsak tinju. Tidak jarang juga perutnya dihantam oleh barbel. Junko dipaksa untuk makan kecoa hidup-hidup dan tidak diberikan makan apapun. Atau Junko juga terpaksa untuk minum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya juga ditempeli lilin panas, dibakar dengan rokok dan korek api hingga dimutilasi atau ditusuk dengan jarum jahit. Dalam kondisi yang mengenaskan, Furuta juga dipaksa untuk bermasturbasi dengan para pelaku. Bagian kemaluan dan anusnya itu dimasukkan benda-benda asing. 16 hari penyekapan. Seorang pria yang diintimidasi pelaku untuk memperkosa Furuta itu melaporkan ke saudaranya hingga memanggil polisi untuk memeriksa rumah Minato. Namun sayangnya Junko tidak ditemukan. Junko juga sempat menelpon pihak kepolisian, namun sayangnya ketahuan oleh Miyano. Karena ketahuan nih, Junko dihukum hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Junko sampai memohon untuk dibunuh, namun para pelaku menolak. Penyiksaan ini mengakibatkan kondisi badan Junko berubah menjadi jingga. Karena kondisi fisik Junko yang sudah seperti bukan manusia lagi. Junko mengalami siksaan yang sangat-sangat mendalam dan sangat kejam selama 2 jam. Karena Junko itu udah nggak sanggup lagi dengan penyiksaan. Junko akhirnya meninggal pada 4 Januari 1989. Wah, ketika tahu si Junko meninggal, semua pelaku langsung panik, bingung kan mereka harus ngapain gitu. Tanpa berpikir panjang, mereka membungkus tubuh Junko dan menempatkannya di drum 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Mereka membawa drum tersebut ke daerah Tokyo dan membuangnya ke dalam truk semen. Akhir Januari 1989. Para pelaku ditangkap atas pemerkosaan gadis lain. Namun mereka akhirnya mengakui kejahatan atas Junko dan menjaring pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Junko juga ditemukan pada 30 Maret 1989 atau 2 bulan setelah kematian Junko. Pelaku divonis paling ringan penjara 7 tahun. Yang terberat 20 tahun karena pelaku masih di bawah umur. Kemudian jasad Junko Furuta ini dimakamkan pada 2 April 1989 yang dihadiri oleh keluarga dan teman-temannya. Gimana cerita mengenai Junko Furuta?
Jangan sampai saudara-saudara kalian, teman terdekat, keluarga itu mengalami hal yang seperti ini. Jadi tetap jaga terus keluarga kalian, teman kalian, orang-orang terdekat kalian, dan lindungi mereka. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng. Bye-bye!